Halo Sobat Rangemark, balik lagi di Ekspedisi Kekayaan Intelektual. Kali ini kita udah sampai di Ringban Bakery and Coffee Shop di Jalan Sawahan. Yuk kita intip gimana sih toko Ringban Bakery and Coffee Shop. Nah, pada ekspedisi kekayaan intelektual kali ini kita bakal nyobain produk-produk yang dijual oleh Ringban, dan juga kita bakal ngobrol nih sama pemilik dari Ringban Bakery and Coffee Shop. Penasaran nggak gimana sih nanti interviewnya? Jangan lupa ya, tonton sampai habis dan ikutin terus ekspedisi kekayaan intelektual episode Ringban Bakery and Coffee Shop. Hai Sobat Rangemark, sekarang aku udah sama pemilik dari Ringban Bakery and Coffee Shop. Halo Kak. Hai teman-teman Rangemark, perkenalkan nama saya Arina Zuliani, owner dari Ringban Bakery and Coffee Shop Kota Padang. Kita mulai itu di tahun 2020, pas banget lagi COVID itu loh. Lagi pandemi ya waktu Lagi itu ya, pandemi, Kak. jadi ini adalah bisnis yang bermula dari terkurungnya kita di rumah. Iya bener, lagi kita nggak bisa kemana-mana ya Kak, jadi bereksperimen di dapur Iya, gitu bereksperimen ya, di dapur, kemudian dicobain ke beberapa rekan, keluarga, tahu-tahu masuk orderan kayak gitu. Terus berarti emang dari dulu udah di sini, atau boleh dong Kak ceritain perjalanan memulai bisnis Ringban Bakery and Coffee Shop ini Kak? Ringban Bakery ini sudah berdiri selama 3 tahun. Selama 2 tahun pertama itu kita memang from home semuanya. Jadi di rumah itu aku ada garasi mobilnya dikeluarin, kita jadi dapur itu garasinya. Dijadiin store gitu Iya, ya? belum store juga sih, karena kan waktu itu kita belum boleh belanja, ketemu customer. Jadi kita sistemnya gini, ruangan itu dijadikan full dapur produksi yang kita tata seperti kan ada aturan tuh di dinas kesehatan kalau kita mau alur dapur seperti apa, itu memang kita penuhin standar itu semua, higienitasnya. Kemudian kita jualnya via online, reach-nya melalui WhatsApp, Instagram gitu kan. Kemudian kita bikin Google My Business-nya supaya orang-orang bisa mengenal produk ini, tapi masih secara online semuanya. Iya. Sekali-sekali di hari Car Free Day gitu kita bikin bazar di tempat-tempat rame kayak di Gor Haji Agus Salim kalau di Kota Padang. Itu tiap minggu. Jadi kita nunggu-nunggu tuh di hari Minggu tuh untuk bisa jualan pakai gerobak kayak gitu. Ya, biar kayak bisa bertemu customer secara langsung gitu ya kayak. Di situ kita merasakan betul kan ternyata dirindukan loh roti kita. Nah, akhirnya besok minggu depannya semangat lagi. Alhamdulillah 2 jam habis gitu. Jadi kita buka stand jam 7 misalkan, nanti jam 9, setengah 10 alhamdulillah sudah sold out gitu. Ntar minggu depan kita jualan lagi. Iya, itu tuh kayak gitu 2 tahun lah. Sampai akhirnya membuka store di sini di Sawahan. Ya, tahun 2021, 22 ya. Itu kita baru nyewa tempat di sini. Dan di sini customer bisa lebih mudah ya Kak. Betul. Bisa memilih langsung cake dan kue dan kopi yang mau dinikmati, dan bisa aku lihat di sini bisa dine in juga ya Kak ya? Iya, jadi ini memang keputusan kita untuk menyewa toko di tengah kota itu memang karena permintaan customer juga. Karena Ringban ini sangat memanjakan customer setianya gitu. Jadi kalau bisa orang yang udah pernah belanja ke kita, mereka balik lagi, nah itu kita anggap seperti saudara, kerabat, teman gitu. Jadi kalau mereka punya permintaan tuh, aku tuh pengen banget mewujudkannya. Kita menyediakan yang pertama, yang ikon dari Ringban itu adalah roti ini yang di dalam kotak ini, mungkin bisa diintip. Ini adalah Ringban namanya. Ringban yang menjadi ikon dari Ringban Bakery and Coffee Shop. Bentuk rotinya seperti cincin, dan ring itu kan cincin ya. Bener. Ban itu roti manis deh. Jadi roti manis berbentuk cincin. Ini adalah produk pertama yang Kak Arin bikin. Masih pakai kompor biasa loh, belum ada oven, belum ada mixer, masih ngadon pakai tangan. Pakai tangan gini. Buat roti kan agak ini ada berat, kompleksnya kayak Kak.
itu sampai 9 kilo tepung sehari Kak Arin ngadon pakai tangan. Di awal-awal Ringban berdiri yang masih di garasi. Di rumah Kak Arin ya Kak. Iya. Kemudian ini ada apa lagi Kak? Kemudian ini ada bolen, kemudian ada roti satuan. Roti satuan ini ada kisahnya nih. Roti satuan ini tuh tadinya kita kan belum punya roti satu-satu, masih yang gede. Tapi kemudian customer yang beli ini lagi, kemudian besoknya beli lagi, mereka bilang saya butuh yang 2 atau 3 roti aja sehari karena keluarga di rumah cuma 2 orang kayak gitu kan. Tapi saya mau makan ringbannya tiap hari, bisa nggak kamu buatin yang kecil-kecil gitu kan. Akhirnya Kak Arin bikinlah yang satu-satu. Kemudian ada lagi permintaan ketika sudah ada yang satu-satu, customer yang beli ini melihat gitu, mungkin merasa kok enak dan memuaskan ya makan ini, isiannya banyak gitu kan. Lalu diteleponlah oleh klien pertama kami untuk snack box itu DPRD Kota Padang. Dari kantor nelpon, ini dengan Ringban Bakery gitu ya, Bu Arin bisa nggak roti yang kemarin kita icip yang kayak gini dimasukin dalam kotak snack box supaya kita rapat bisa dapat rotinya kamu kayak gitu. Nah akhirnya kami mengembangkan produk selanjutnya yaitu ada gorengan. Karena kalau kita snack box kan pasti ada yang asin, ada yang pedas gitu kan. Manis. Kemudian ada yang basahnya supaya nggak kering. Nah mulailah kami mengembangkan gorengan dan kue basah. Nah kemudian di tahun 2021 ketika kami punya store ini, kita mengembangkan lagi ke produk kopi. Karena roti itu kan temannya kopi ya, harus ada minuman yang manis yang melengkapi gitu ya kayak. Betul, jadi kami ingin menjadi toko roti yang bisa dijadiin tempat nongkrong. Kalau nongkrong kan pasti butuh minum gitu. Nah ini teman-teman kalau ini kopinya ada kopi dari Ringban. Ini ada kopi apa aja Kak? Ini ada kopi pandan dan kopi aren. Wah, kopi pandan dan kopi aren, kopi-kopi yang sangat viral ya teman-teman ya di sini. Nah, teman-teman itu bisa menemukannya loh di Ringban Bakery and Coffee Shop di Kota Padang. Kalau menurut aku itu penting banget karena di situ di sebuah brand ini kan ada kreativitas kita sebagai ownernya. Ya, benar sekali. Kemudian ada passion kita tergambar di situ. Nah, untuk melindungi hak kita di situ sebagai pemiliknya, sebagai aset yang tidak ternilai harganya. Intangible. Betul. Nah, menurutku selain kita melindungi hal-hal yang sifatnya bisa diuangkan gitu kan, kita juga perlu melindungi hal-hal yang intangible tadi. Salah satunya ya dengan cara kita mendaftarkan haki sedini mungkin. Karena apa ya, mungkin banyak di antara kita yang berpikir ngapain sih, kan belum tahu ini bakal jalan kan, belum nanti kamu emang masih jualan ini tahun depan kan. Banyak ya kita, apalagi usaha kecil kayak aku, usaha makanan gitu kan, sangat apa ya, rely on passionnya kita sebagai owner gitu. Kalau seandainya kita udah nggak passion terus kita berhenti gitu kan, kok sayang banget gitu kita harus ngurus gituan. Enggak, kalau menurut aku justru enggak loh gitu. Kalau kita punya sesuatu meskipun kecil dan kita diberi hak untuk melindunginya, kenapa kita tidak gunakan kesempatan itu untuk bisa membuat dampak gitu. Jadi kita sebagai pemilik brand, kita menjadi bagian dari khazanah berbagai macam brand yang ada di Indonesia ini ya kan. Bener ya, kalau kita nggak ikut ke dalam pengurusan haki itu ya kita ya tidak terlindungi. Yang pertama, pokoknya lebih mudah juga untuk didiscover ya ketika kita mendaftarkan brand itu, kita lebih mudah untuk dicari, kita lebih mudah untuk diingat gitu. Dan kita juga mungkin ada rasa tanggung jawab lebih kalau kita memiliki brand. Kalau kita membuat produk, pasti kita ingin produk yang terbaik ya, supaya reputasi dari brand yang kita bangun ini tetap terjaga, trust dari konsumen. Jadi menurut aku penting banget, selain untuk diri sendiri gitu, untuk customer juga. Orang kita aja deh, kita kalau belanja sesuatu yang jelas mereknya pasti kita lebih percaya. Iya benar banget Kak. Ya, daripada yang no brand gitu kan, itu apa, berbagai macam spekulasi apakah ini keamanannya atau kehalalannya atau kebersihannya kan macam-macam ya. Bener, tapi ketika dia sudah ada brandnya dan memang brandnya terdaftar gitu, itu tuh meningkatkan kepercayaan customer.
Bener, jadi kayak kalau orang trust, orang akan membeli. Ketika orang membeli, maka demand-nya akan semakin tinggi ya kayak. Jadi ternyata teman-teman, menurut Karina itu kalau kita mendaftarkan merek itu secara tidak langsung kita akan berupaya untuk mengembangkan merek kita gitu. Akan berdampak baik juga buat merek kita ya kayak, berarti akan untuk usaha kita. Apalagi kalau misalnya usaha seperti Karina ini kan ada usaha makanan dan minuman. Awalnya pertama daftar tuh ya karena masih belum terlihat akan seperti apa usahanya, ya daftar aja dulu, bismillah gitu kan, didaftarin aja dulu hakinya mereknya ini. Tapi setelah kita berjalan 3 tahun, dari tahun-tahun yang sudah berjalan ini kita bisa merasakan manfaatnya, bahwa ketika kita daftarkan merek, kita lebih punya value di mata customer, kemudian competitiveness kita meningkat, dan persaingan juga semakin sehat karena kita memiliki brand yang melindungi produk-produk kita. Kenapa pertama saya milihnya Rangemark ya? Pertama itu karena memang ketika pertama sekali kita launching merek ini yang kuning ini, itu tiba-tiba ada teman saya yang kebetulan juga bekerja di Rangemark, itu mengingatkan, kok nggak dilindungin aja sekalian gitu kan. Terus akhirnya ketika itu saya malah sebenarnya belum punya rasa kebutuhan ya untuk melindungi merek, karena memang baru launching, kemudian belum terlihat lah Ringban itu seperti apa, akan berkembangkah apa bagaimana gitu ya. Masih semuanya masih meraba-raba gitu kan. Lalu saya merasa yakin nih untuk mendaftarkan haki bersama Rangemark karena diurusin semuanya. Tahu sendiri kan kalau di dapur, apalagi UMKM seperti saya waktu itu, semua urusan produksi itu kita sendiri yang masih repot gitu ya. Iya, jadi pagi itu jam 6:30 tuh udah ngadon, terus nanti jam 12 baru mateng rotinya. Wah, itu kalau ngurus ke kantor kan macam-macam kantor yang harus kita iniin atau berkas atau apa gitu. Kayaknya saya nggak punya cukup tenaga gitu. Sehingga saya memilih untuk dibantu oleh Rangemark, yang mana semua pelayanannya itu via WA. Pokoknya tidak menyita waktu ya, kayak cukup efisien, apalagi bagi pelaku usaha gitu ya kan. Betul, dan semua kebutuhan berkas saya tuh juga ditanya secara detail, kemudian berjalan dengan lancar sih waktu itu. Alhamdulillah. Tektok-tektokan, terus berkas masuk, ketika sudah mulai pengumuman dikabarin, ini dikirimin screenshotnya, ini sudah dikabarin, sudah diumumkan gitu kan. Sudah terdaftar, terus setelah sekitar beberapa belas bulan, 10 atau 11 bulan sudah keluar sertifikat, lalu sertifikatnya dikirim ke rumah. Nah, kemudian Kak, menurut Kakak, apakah ketika UMKM itu mau berusaha, apakah emang dia harus, penting gak sih daftar merek sedari dini, atau kayak yaudah deh tunggu besar dulu deh, kan kita UMKM gitu? Ya, kalau kita bicara tentang merek ini, kalau menurut aku sangat melekat pada value. Kalau seandainya Anda merasa usaha Anda punya value, di sana Anda menggarapnya dengan passion yang sangat luar biasa, rasanya worth it banget sih, meskipun dia masih cikal bakal, masih benih sekalipun gitu kan. Even itu masih dalam sebuah perencanaan ya kan, bisnis tuh ada tahap perencanaan tuh. Even dia masih belum ada penjualannya, tapi kalau seandainya kita yakin kita ini akan dijadikan sebagai jalur gitu kan untuk bisa melindungi produk-produk yang kita ciptakan dengan passion kita itu, ya udah daftarin aja dulu. Bismillah aja sih kalau menurut. Bismillah, pokoknya gimana ada niat di situ ada kesempatan yang manjat dawajada. Manjat dawajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan meraihnya. Oke. Teman-teman pelaku usaha dimanapun berada, jangan lupa akan suatu aset yang tidak ternilai dari diri kita, yaitu yang bernama intellectual property, yang mana itu ada di dalam brand kita. Mau kita jualan apapun, mungkin produknya bisa sama ya, semua orang makanan yang atas nama makanan tuh mungkin bahan bakunya bisa sama, tapi ketika kita mengolahnya dengan passion dari diri kita, bisa jadi hasilnya berbeda ya kan. Nah, kalau Anda merasa punya value dan passion ketika menggarap suatu project di dalam bisnis Anda, segeralah daftarkan hakinya, karena di situ nanti
kreativitas Anda akan dihargai dan tidak mudah untuk diduplikasi oleh orang lain. Kalaupun orang lain mau menirunya, dia akan minta izin sama kita, kan enak ya. Gitu. Jadi kita mempunyai hak atas merek kita agar merek kita tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya kayak. Betul sekali, teman-teman. Ayo segera mampir ke Ringban Bakery and Coffee Shop di Kota Padang. Tepatnya di mana alamatnya kalau boleh di teman-teman tahu? Alamat Ringban Bakery and Coffee Shop di Jalan Andalas nomor 7E, samping Bank BRI, Simpang Haru, Sawahan Timur, Kota Padang. Yang pokoknya tokonya warna kuning ya teman-teman. Biar nggak bingung, follow aja Instagram kita. Iya, Instagramnya apa Kak dikasih tahu? @Ringban Bakery, Ringbun tulisannya, Ringban Bakery. Jangan lupa follow dan pantengin di teman-teman, pokoknya pasti ada menu-menu yang menarik dan inovasi-inovasi baru dari Ringban Bakery. Bye-bye, thank you. Hai Sobat Rajmart, kali ini kita akan mengulik kekayaan intelektual yang ada di Ringban Bakery and Coffee Shop. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa sih kekayaan intelektual yang ada di toko ini, yaitu jawabannya adalah merek Ringban by Kitchen Arena Brighten Up Your Day. Di sini teman-teman bisa lihat kan ada logo merek yang menjadi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Ringban. Kita bisa lihat di sini ada roti yang berbentuk ring atau cincin, kemudian ada tulisan Ringban, kemudian ada ini padi dan ada tulisan Brighten Up Your Day. Nah, ini adalah bentuk dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Kak Arina selaku pemilik Ringban Bakery and Coffee Shop. Selain itu, di sini kita udah kelihatan nih banyak banget makanan-makanan yang menggiurkan. Nah, pasti aku tahu teman-teman pasti kepo kan apa aja sih produk-produknya. Di sini udah teman-teman lihat banyak banget jenis-jenis kue-kuean, ada bolen dan ada signature dari Ringban Bakery and Coffee Shop yaitu roti manisnya. Kita buka ya. Nih. Ini adalah signature cake dari Ringban. Teman-teman bisa lihat kayak bentuknya tuh lucu banget ya, kayak bulat, tapi dia roti manis gitu. Dalam ada fillingnya juga, ada coklat dan lain-lain. Dan ini adalah apa ya bisa dibilang trademarknya gitu, signature dari Ringban. Pokoknya kalau teman-teman ke Ringban, teman-teman harus cobain Ringban yang manisnya yang rasa coklat. Nah, buat temen-temen yang nggak terlalu suka manis tapi pengen roti, di sini juga nggak cuma jual roti manis, ada juga roti pedas yaitu roti sosis dan roti caterpillar nih bentuk roti caterpillarnya, ada sosisnya dan ada kejunya juga. Dan ternyata di Ringban nantinya akan ada hadir upcoming menu yaitu roti pedas. Kebayang nggak tuh roti tapi pedas? Jadi buat teman-teman yang suka pedas, apalagi orang-orang Minang nih kan nggak bisa makan kalau nggak pedas. Nantikan ya di Instagram atau di sosial media dari Ringban, teman-teman bisa cek di @ringbanbakery. Nah, selain itu di sini juga ada jual donat-donat dengan topping yang menggiurkan nih. Ini ada matcha dengan choco chips, kemudian ada kain lotus dan ada tiramisu dengan kacang. Wah, ini pasti enak banget ditemenin kalau kita mau nongkrong atau kalau teman-teman mau chill di rumah, nonton Netflix, nonton YouTube, pasti enak banget kalau ditemenin sama bakery dari Ringban Bakery and Coffee Shop. Nah, buat teman-teman jangan lupa mampir ya di Jalan Andalas nomor 7E, Sawahan Timur, Padang Timur di Kota Padang. Nah, teman-teman, sekian ekspedisi kekayaan intelektual kali ini, yaitu ekspedisi kekayaan intelektual edisi Ringban Bakery and Coffee Shop. Nantikan ya ekspedisi kekayaan intelektual di tempat lainnya. Sampai jumpa!